kan? Nggak ada. Oke, silahkan. Nggak masalah, oke. Oke. Saya coba share dulu ya. Oke. Oke. Apakah sudah kelihatan Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya? Kalau saya karena biasa ini ya, karena biasanya meeting sama jadi ke bawah. Oke. Di sini santai saja ya. Sudah kelihatan jelas ya, suara saya juga terdengar? Jelas. Ya. Saya panggil teman-teman aja kali ya, biar lebih biar nggak canggung ya. Oke, saya sebentar ya, saya atur dulu ininya karena layarnya masih kurang terlalu ini. Oke. Sebentar. Oke, saya memperkenalkan diri dulu ya. Di sini kita santai aja karena di sini tujuannya saya ingin membagi pengalaman bagaimana sebagai seorang alumni teknologi pangan, sektor di mana sajakah kita bisa bekerja, gitu ya. Oke, yang pertama nama saya orang Bali, nama saya Iputu Gede Arya Darmawan, panggilan saya Arya. Oke, seperti yang dibilang sebelumnya, saya merupakan alumni teknologi pangan IPB dengan Ibu Dila. Tapi bedanya kalau Ibu Dila itu termasuk bintang kelas, kalau saya tukang main ya, makanya jadi dosen. Kalau saya tidak menempuh jalur dosen, jadi terlihat kalau Ibu Dila studinya jelas sampai S3 ya. Kalau saya, itu pun saya cuma hanya S2, namun ini sambil kuliah sambil kerja ya. S1 saya di Teknologi Pangan IPB, dan juga S2 saya juga di IPB dengan Magister Food Technology, namun di sini profesional dari 2013 sampai 2016. Oke, saya ada 3 company yang saya bekerja. Yang pertama adalah Danone Nutrition, Fonterra, dan SGS Indonesia. Kira-kira dari teman-teman pernah mendengar nggak nama 3 perusahaan ini? Halo? Apakah suara saya terdengar? Belum pernah. Ada yang pernah tahu kira-kira ini bergerak di bidang apa saja? Kalau ada yang tahu bisa langsung feedback aja di sini, feel free untuk kita diskusi. Belum pernah. Ada yang tahu? Ada yang tahu salah satu aja nggak apa-apa, feedback aja biar kita komunikasinya nggak saya saja, tapi kita diskusi. Ada yang tahu? Nggak ada, di sini nggak ada yang salah kok. Artinya nanti di slide selanjutnya nanti saya akan gambarkan perusahaan tersebut seperti apa. Biar nggak hanya kuliah saja, tapi tahu nextnya kita mau menjadi apa sebagai lulusan teknologi pangan. Belum tahu. Oh, pada belum tahu semua? Atau gimana? Halo? Nggak dengar perusahaannya mungkin, tapi kalau lihat produk Belum pernah dengar. Oke. Langsung aja saya kenalkan dulu aja ya. Yang pertama, nah ini Danone Nutrition, Early Life Nutrition. Pernah melihat brand produk ini? Pernah. 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 Oke, sebagai waktu saya lulus, saya pertama kali bekerja di Danone Nutrition dengan beberapa posisi, start sebagai manajemen trainee, dan pernah diproduksi dan juga pernah di quality. Oke, yang pertama ini secara garis besar Danone itu merupakan suatu perusahaan Prancis ya. Untuk saya sendiri adalah untuk bagian khusus untuk susu formula dan formula lanjutan ya, seperti brandnya Bebelac, Nutrilon, juga SGM. Seperti ini pasti familiar ya dengan produk-produk ini, di mana Danone ini fokusnya ke arah kesehatan, sehingga memproduksi makanan
yang dibutuhkan nutrisi pada usia kehidupan tertentu. Oke. Selanjutnya saya bekerja di pindah saya ke Fonterra. Pernah lihat produk ini? Pernah. Nah ya, brandnya tuh Anlin, Bonito, dan juga Enmam. Sama juga ini bergerak di bidang susu, di mana Fonterra ini merupakan salah satu perusahaan New Zealand. Ya, besarnya adalah dia di bahan baku industri susu. Teman-teman pernah dengar istilah full cream, skim milk, whey powder? Pernah mendengar? Pernah. Pernah ya. Ya, Pak. Karena Fonterra ini dia salah satu produsen susu terbesar di dunia, karena ini salah satu asetnya pemerintah New Zealand. Jadi hampir seluruh industri di Indonesia menggunakan bahan baku dari New Zealand. Namun karena bisnisnya ingin berkembang, maka Fonterra membuat beberapa produk yang langsung ke customer, gak hanya bahan baku. Ada brandnya Anlin untuk susu tulang, Bonito untuk anak-anak, dan Enmam untuk susu hamil. Gitu. Oke, sudah kebayang kan Danone Nutricia itu apa, Fonterra itu apa? Sudah dapat gambaran ya, kalau sudah dapat tahu produknya pasti udah kebayang gitu. Kira-kira kalau dari dua perusahaan ini, kira-kira teman-teman minat ini enggak? Maksudnya ingin berusaha untuk mencoba pada pekerjaan ini enggak? Industri kan kita lihat kok teknologi pangan kan luas banget. Ini nggak cuma hanya satu produk. Ini hanya kebetulan ini susu saja pun di sini ada 2 perusahaan ya. Ini pun belum semua perusahaan susu di Indonesia. Jadi peluang untuk teknologi pangan itu juga besar seperti itu. Kira-kira ada yang berminat untuk join nggak Danone dan Fonterra? Tapi resikonya harus kerja di Jakarta. Halo, gimana? Di Sulawesi belum ada ya? Belum ada cabang Berapa, sorry? Sulawesi ya, Pak Arya ya? Belum. Kayaknya kalau ada mungkin salesnya, Bu. Oh, masih sales ya? Ya, basis salesnya, karena kan tersebar di seluruh Indonesia salesnya. Oke, karena saya mungkin tipenya yang ingin ya mencoba hal baru, saya agak bosan di dunia industri, kebetulan ada peluang, saya join di SGS Indonesia. Nah, mungkin ini agak memberi gambaran apa sih sebenarnya SGS itu, makhluk apa sih ini SGS gitu ya. Karena untuk kalau di produk Danone sama Fonterra kan udah jelas ya, ada di pasaran, gampang dilihat, oh ini produknya. Nah, kalau SGS Indonesia sendiri adalah istilahnya adalah badan sertifikasi. Nah, badan sertifikasi itu apa? Adalah badan yang memberikan sertifikasi terkait sistem yang diimplementasikan perusahaan. Salah satunya adalah, pernah dengar istilah ISO system, Bapak ya teman-teman? Pernah dengar ISO system. Nah, kami melakukan sertifikasi ISO system, baik itu ISO 9001, saya fokusnya di ISO 9001 untuk manajemen mutu, dan ISO 22000 untuk food safety management system, dan juga ada namanya FSCC. Ini FSCC ini adalah salah satu sistem keamanan pangan kelas dunia, di mana rata-rata kalau kita mau ekspor, mau diakui keamanan sistemnya, kita bisa implementasi FSCC 22000, yaitu Food Safety System Certification 22000. Dan juga salah satunya juga adalah BRC, ini salah satu standar food dunia juga yang diakui adalah namanya Global Food Safety Initiative. Oke, saya mungkin tidak banyak menjelaskan tentang hal ini, namun kalau nanti ada kesempatan untuk sharing bagaimana implementasi food safety management system di industri, mungkin kalau ada waktu saya juga akan bisa sharing ke teman-teman semuanya. Oke, di sini SGS Indonesia kita melakukan beberapa sertifikasi. Kita bertindak sebagai auditor untuk mengaudit perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan juga di beberapa negara Asia. Kebetulan SGS ini base-nya Swiss, salah satu badan sertifikasi terbesar di dunia ya. Kalau di Indonesia itu yang lokalnya namanya Sukovindo, kalau pernah dengar. Kalau kita SGS itu base-nya di Swiss. Hampir di seluruh dunia kita ada, termasuk juga SGS ini kita punya lab sendiri. Jadi selain menyediakan jasa untuk audit, sertifikasi, inspeksi, dan juga kita ada lab. Nggak hanya bergerak di makanan, tapi juga di bidang chemical,
mineral dan sebagainya, seperti itu. Nah, kalau dari sini nih saya ada memberikan gambaran ini hanya sebagian kecil daripada klien kita. Pernah melihat nggak logo-logo ini? Pernah. Sering, Kak. Pernah, sering. Ya. Sering banget ya. Artinya kami sendiri juga mensertifikasi Nestle Indonesia, semua plan dan non, termasuk mantan company saya juga, namun saya tidak mengaudit karena pernah bekerja di sana. Seperti kalau Aqua familiar ya. Aqua itu kan juga Danone Group, itu juga kami audit. Frisian Campina di sini adalah Frisian Flag, susu bendera. Ya. Dan juga ini ada namanya Mayora Group. Kalau Mayora udah sudah tahu ya. Sudah, Kak. Banyak banget produknya, Yakult, Indofood, dia nggak bisa saya sebutkan satu-satu. Perminyakan juga ada Wilmar, lebih ke arah minyak Sania gitu ya, minyak sawit segala macam. Dan juga ada Unilever. Kita juga lakukan proses audit ke industri ini karena mungkin kita kompeten di bidang food safety, maka industri besar pun juga mempercayakan kita untuk melakukan verifikasi atau audit terhadap sistem yang mereka berikan. Seperti itu. Kira-kira dari yang terpenting ini tahu nih lulusan teknologi pangan bakalan kemana gitu ya. Dan juga SDGs ini juga kita juga bekerja sama dengan BPOM. Pernah mendengar BPOM kan ya? Badan Pengawasan Obat dan Makanan? Sering, Kak. Sering ya, di mana kami juga sering ikut serta dalam memberikan training ke mereka, BPOM, karena kami juga menjaga hubungan baik dengan BPOM, termasuk ada beberapa regulasi-regulasi, salah satunya kalau nanti ada salah satu regulasi tentang recall, itu kita yang bantu mendevelop untuk BPOM, dan juga beberapa regulasi, BPOM sering juga berdiskusi dengan kita sebagai badan sertifikasi terbesar di Indonesia, sehingga bahkan di dunia ya, jadi segala masukan dari kita juga bisa menjadi input dalam pembuatan regulasi dari BPOM, seperti itu. Itu sih gambarannya. Kira-kira gimana? Menarik nggak kira-kira lulusan ilmu dan teknologi pangan? Menarik sekali. Gitu, oke. Oke, saya akan coba gambarkan ya. Mohon maaf nih karena waktu terbatas. Sebagian besar slide-nya dalam bahasa Inggris, bahkan semuanya. Namun saya akan bisa menerjemahkan dalam bahasa yang sederhana. Kalau nanti ada ya pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan saja ya. Atau sampai saat ini ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita lanjut ke diskusi tentang bagaimana implementasi sanitasi dan keamanan pangan. Atau mungkin Bu Dila mau menambahkan, Bu, sebelum lanjut ke kuliah? Ada yang mau bertanya? Soalnya ada tidak lowongan kerja nih di SGS gitu ya. SGS menerima S1 tidak ini karya? Iya, terima S1. Tapi biasanya sih kalau awal-awal biasanya fresh graduate lebih ke arah lab dulu sih. Kalau auditor harus punya pengalaman di industri. Oh, di industri. Gitu minimal 5 tahun. Nah, iya. Tapi kalau udah ini lebih banyak ke arah ini. Tapi ya mungkin sih di Indonesia memang kita pembangunan industrinya nggak merata ya. Jadi kalau memang kita mau mengekspor lebih, ya sebaiknya berani memberikan diri untuk merantau ke Jawa. Gitu. Tapi kalau di Kendari sendiri, apakah ada industri makanan yang ya maksudnya lumayan menengah ke besar? Sepertinya kalau Wilmar itu setahu saya kalau dia perusahaan minyak, dia juga beberapa ini juga ada di daerah Sulawesi ya. Tapi nggak tahu kalau dikenal. Ya, kalau Sulawesi Tenggara kita di sini sempat ada, tapi kayaknya itu sudah tutup. Itu kakao, terus juga yang sekarang ini ada industri untuk pengolahan tepung tapioka dari ubi kayu jadi tapioka, terus yang ekspor ikan. Kayaknya itu deh. Oh, ikan ya. Kita masih terbatas sekali kalau industri di sini. Makanya gambaran beda banget gitu, Pak Arya. Waktu kita S1, kita kan banyak sekali ya terpapar Danone gitu ya, terus Nestle dan sebagainya gitu. Terus kita tahu sampai posisi-posisinya, kita punya posisi bayangan kita ingin kemana. Kalau di sini agak kurang ini, karena ya itu tidak terlalu familiar, karena tidak ada langsung yang di sekitar kita. Oke, paling juga
Kalau memang karena memang itu ya, karena mungkin salah satu pembangunan Indonesia juga nggak merata, jadi oke, nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya berusaha untuk memberi gambaran. Jadi alumni ilmu teknologi pangan itu nggak cuma bekerja ini nggak cuma di industri, namun juga bisa bekerja di badan sertifikasi seperti yang saya sampaikan. Oke, saya lanjutkan saja ke slide saya. Yang pertama ini judulnya adalah cleaning sanitasi di industri pangan. Adapun poin-poin yang saya sampaikan, yang pertama ke arah definisi, yang kedua bagaimana cleaning dan sanitasi itu dilakukan, ya. Terus juga bagaimana cleaning practice di industri pangan. Terus juga ada istilah validasi dan verifikasi cleaning, ya. Dan juga bagaimana cleaning dan sanitasi berdasarkan standar internasional yaitu ISO/TS 22021-2009. Jadi nggak hanya gambaran aja, tapi sebenarnya standar internasional pun sudah mengatur bagaimana cleaning itu harus dilakukan. Seperti itu. Kira-kira untuk outline yang kita akan akan kita jelaskan seperti ini. Kita lanjut saja ya. Nah, sebelum ke sana, ada nggak yang bisa jelaskan saya? Kan udah pernah dapat kuliah ya tentang cleaning dan sanitasi. Apa itu cleaning? Halo, Kak Arya. Halo ya. Halo? Oh ya. Halo ya. Ya, maksud saya bisa dijelaskan nggak apa itu cleaning dan sanitasi? Dalam bahasa sederhana saja. Ayo, inisiatif menjawab, karena industri, kalau kita mau bekerja di industri, salah satunya kita harus punya inovasi, harus berani mengungkapkan pendapat, walaupun pendapat itu salah, tapi kita tetap menghargai, gitu ya. Ayo, ada yang bisa mau ini menjelaskan? Saya tunjuk aja berarti ya. Boleh? Bu Dira, izin boleh, Bu? Iya, silahkan. Oke. Coba ke Kak Siti Rahma. Apakah bisa menjelaskan? Ayo Siti Rahma, jangan malu-malu. Nggak usah, ya santai di sini. Kalau ada kurang, nanti kita akan tambahkan kok. Nggak ada yang salah di sini, kita berpendapat. Halo? Kak Siti Rahma, kira-kira gimana? Atau siapa yang mau menjelaskan? Gampang aja, bahasa sederhana saja kok. Tadi sempat, kayaknya saya sempat keputus deh. Apa pertanyaannya tadi, Kak Ari? Perbedaan? Pertanyaannya, apa definisi cleaning dan sanitasi? Itu aja. Sehingga dapat gambaran umum dulu, sehingga nanti ketika definisi awal sudah jelas, nanti ke depannya bisa gampang untuk menjelaskan. Oke, ayo, ada yang mau menjelaskan? Artinya kalau kita, ayo nggak usah malu-malu. Ya, dengan siapa? Desniani, Kak. Oke, gimana sih? Silahkan kalau mau menjelaskan. Saya akan apresiasi yang bisa menjelaskan. Ya. Kalau yang cleaning itu upaya pembersihan dari berbagai bentuk kotoran. Kalau sanitasi dia upaya atau cara untuk memelihara suatu produk. Oke. Oke, memelihara suatu produk ya. Oke, memelihara suatu produk. Oke. Ada pendapat lain lagi? Sudah ya, dengan siapa sudah lumayan menjawab. Siapa dengan bintang? Oh ya, langsung saja tunjuk siapa, langsung aja. Dengan siapa langsung aja. Halo? Kayaknya terlempar deh. Oh, terlempar. Ini salah satu juga tantangan kita di sini ya.
sinyal Oke. sinyalnya Koneksi naik ya. turun, koneksi. Tapi tadi kayaknya siapa tadi itu ya? Siti Nurvina ya? Oh, ada lagi nih. Saya, Kak. Oh, ya, silakan. Oke, silakan. Kalau cleaning itu lebih kepada membersihkan kotoran hingga objek tertentu, sedangkan kalau sanitasi itu tidak hanya sekedar membersihkan, tetapi proses ini juga itu membunuh kuman dan bakteri yang dapat mengganggu. Oke. Good. Dua-duanya sudah menjawab dengan baik ya definisinya. Oke, saya akan jelaskan dulu apa itu bedanya cleaning dan sanitasi. Sebentar ya. Oke, ini slide kedua. Oke, sebenarnya yang penting ini adalah ada cleaning dan sanitasi, tapi ada beberapa mekanisme dalam proses cleaning dan sanitasi. Yang pertama itu cleaning itu adalah membersihkan kotoran yang terlihat dan nampak ya, terlihat. Artinya ketika gampangnya gini, ketika kita membuat suatu proses produksi, gampangnya kita membuat proses apa namanya ya, sudah dapat proses produksi ya. Misalnya kita melakukan pembuatan sosis gitu ya. Ketika ada kotoran daging yang ada di meja segala macam, itu kita bersihkan kotoran yang nampak, sisa-sisa daging, ataukah mungkin ada bekas-bekas darah, atau apa, itu namanya proses cleaning atau pembersihan. Sedangkan adalah sanitasi itu benar, fungsinya adalah untuk menghilangkan bakteri, baik itu patogen maupun yang non-patogen. Nah, biasanya sanitasi yang paling gampang kita pakai di industri adalah alkohol, 70%. Ada klorin, ada juga kuarteri amonium. Nah, sebelum sanitasi ada juga namanya istilahnya desinfektan. Kalau desinfektan ini hanya untuk membunuh bakteria yang bersifat patogen saja. Sedangkan sanitasi itu all mikroorganisme, nggak cuma hanya patogen saja. Dan juga yang terakhir, ini istilah mungkin of contact adalah sterilisasi. Sterilisasi ini adalah kita membunuh total bakteri, termasuk juga yang bakteri yang berspora. Karena spora ini bisa bergerminasi kembali, maka diperlukan suhu yang sangat tinggi untuk membunuh. Seperti itu. Ini sih definisi dari proses cleaning, disinfektan, sanitasi, dan sterilisasi. Tapi kita akan berfokus kepada cleaning dan sanitasi saja pada hari ini. Kira-kira sudah dapat gambaran? Kalau saya terlalu cepat nanti boleh boleh saya perlambat lagi. Apakah definisi umumnya sudah jelas? Halo teman-teman? Sudah ya, oke. Artinya kalau sudah jelas, sudah ya. Artinya biar kita paham apa yang dimaksud dengan proses ini, gitu ya. Oke, kalau memang agak kurang paham dalam bahasa, nggak apa-apa, nih saya akan jelaskan apa isinya di sini. Kenapa kita harus melakukan proses sanitasi? Kira-kira kenapa ya kita harus melakukan proses pembersihan dan sanitasi? Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa? Saya, Kak. Ya, silahkan. Supaya produk pangannya kita itu terhindar dari cemaran, entah itu biologis, kimia, benda lainnya yang dapat mengganggu atau merugikan kita. Oke, good. Sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih pendapatnya. Itu gambaran umumnya sudah jelas. Benar, kita ingin menghilangkan bahaya baik itu fisika, kimia, ataupun bahaya biologi. Bahkan juga kalau pernah dengar istilah alergen, alergen pernah mendengar? Pernah ya. Nah, itu juga salah satu yang kita harus hilangkan dari proses tersebut. Saya menambahkan karena alergen itu juga sudah menjadi isu dunia ya, dan Indonesia pun regulasinya sudah ada seperti itu. Nah, yang terpenting itu adalah kita melakukan sanitasi di area yang pertama adalah kontak dengan produk. Misal kalau saya bilang tadi industri sosis di meja-meja pencetakan daging itu kan harus disanitasi, itu kontak produk namanya. Terus mesin penggilingan.
terus mesin pemasakan, itu kan kotor produk. Nah, itu harus dilakukan proses cleaning dan sanitasi. Artinya kenapa kita cleaning? Kita hilangkan yang terlihat, sehingga nanti proses sanitasinya bisa berefektif untuk bisa mengreduce bakteri. Untuk cleaning lebih ke arah kotoran dan juga alergen tadi, seperti itu ya. Dan juga cleaning ini juga berfungsi selain itu juga kalau di rumah kan kita akan menyapu lantai, jendela gitu ya. Begitu juga di industri pangan. Karena kontaminasi itu nggak cuma berasal dari mesin, namun juga dari udara area sekitar. Sebagai gambaran ya, karena saya pernah kerja di industri susu formula, susu bayi. Kira-kira susu bayi itu produknya risiko tinggi atau risiko rendah? Resiko tinggi. Kira-kira. Oke, kenapa risiko tinggi? Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Terutama untuk susu untuk anak, saya bilangnya infan ya. Infan itu kayak anak umur baru lahir 0 sampai 6 bulan. Kira-kira kenapa? Kenapa kalau misalnya nih kita anggap ya, kita ibunya tidak bisa memberikan ASI, mau nggak mau anaknya diberi susu formula, namun secara WHO ataupun BPOM tetap mensyaratkan harus susu ASI ya. Nah ini kita terlepas dari itu ya, artinya kenapa susu untuk anak umur 0 sampai 6 bulan ini sangat berisiko tinggi, kira-kira kenapa? Makanya di sini penting cleaning dan sanitasi. Kira-kira kenapa? Ayo berpendapat, nggak ada yang salah. Gimana? Sorry, ada yang berpendapat? Nggak ada yang di sini nggak ada yang ini kok. Oke, atau mau saya tunjuk lagi? Saya Kak. Ya silakan. Ya karena mungkin untuk bayi itu daya tahan tubuhnya masih belum terlalu kuat. Jadi kalau misalnya diberikan produk-produk yang diberi kayak bahan pengawet atau bahan kimia lain, mungkin untuk bayinya masih belum bisa Kak, karena daya tahan tubuhnya masih belum sekuat orang dewasa. Oke, good. Poinnya sudah dapat sebagian. Oke, artinya yang poin pertama benar, daya tahan tubuhnya sangat rendah. Artinya pertama gini, bayi itu kan baru lahir, tidak diberikan kekuatan daya tahan tubuh sekuat orang dewasa ya, bahkan anak-anak. Karena pertama, ketika anak 0 sampai 6 bulan, apakah sudah diberikan makanan pendamping ASI belum? Kira-kira sudah dikasih bubur nggak? Belum ya? Belum ya. Karena untuk 0 sampai 6 bulan itu hanya susu ASI ataupun susu formula, sehingga semua asupan nutrisinya didapat dari makanan tersebut. Kita ngomong susu formula, ketika ada kontaminasi bakteri. Pernah dengar Enterobacter sakazaki? Sudah pernah dapat mikrobiota Enterobacter sakazaki yang bisa membunuh bayi? Yang bisa menyebabkan gangguan saraf otak. Kalau emang belum nggak apa-apa, ini salah satu bakteri yang kita harus hilangkan dari proses cleaning dan sanitasi. Sebagai gambaran saja, musuh dari susu formula itu adalah Enterobacter sakazaki, bahkan ketemu di lingkungan, lantai, dinding, yang bisa menyebabkan kontaminasi. Maka dari itu, lantai dinding itu juga perlu. Ketika misalnya ada bakteri ini, itu akan sangat berbahaya bagi bayi. Itu gambarannya ya, kenapa kita harus melakukan cleaning dan sanitasi untuk bisa menghilangkan bakteri yang berbahaya. Seperti itu. Sudah dapat jelas ya gambarannya ya? Iya. Ya, jelas ya. Oke. Nah, cleaning ini juga harus dilakukan dengan ketika kita cleaning, alat cleaningnya pun juga harus dalam kondisi yang bersih. Jangan sampai seperti contohnya kalau kita menggunakan cleaning dengan vacuum cleaner. Itu vacuum cleaner yang membawa kontaminasi, sama saja kita membawa kontaminasi vacuum cleaner ke area produksi kita. Jadi alat kebersihannya pun harus dijaga gitu ya. Artinya nggak cuma hanya mesin yang dibersihkan, tapi alat pembersihnya juga harus bersih. Gambarnya gini, kita mau ngepel lantai, tapi alat pel kita kotor,
kira-kira nantinya bersih atau kotor jatuhnya? Kotor kan ya? Nah, makanya kita harus juga menjaga hal ini. Maka cleaning tool juga salah satu sumber dari kontaminasi mikrobiologi. Seperti itu ya. Oke, nah alat kebersihan juga harus di cleaning dan disanitasi juga secara berkala sehingga tidak menyebabkan cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Harus disimpan dalam kondisi yang bersih, kering, dan tertutup. Secure, terjaga sehingga tidak ada menyebabkan proses kontaminasi seperti itu. Untuk gambaran awal sudah dapat gambaran kan ya, teman-teman? Iya, sudah Kak. Sudah ya. Oke. Kalau nanti terlalu cepat, nanti mohon diinfo saja gitu ya. Apakah saya terlalu cepat? Tidak. Kak. Tidak ya, oke. Oke. Nah, ini ada definisi food contact versus non-food contact gitu ya. Kalau yang ini ada chef nih melakukan meja persiapan makanan. Ini namanya food contact atau non-food contact? Kira-kira? Food contact. Food contact. Betul sekali food contact. Food contact. Nah, ini yang non-food contact, ini lantai ya. Artinya nggak langsung bersentuhan dengan makanan. Ini ada definisi untuk cleaning adalah food contact dan non-food contact. Gitu. Dimana ketika alat food contact sama non-food contact itu alatnya juga tidak boleh sama. Artinya nggak boleh kita gunakan di yang lantai, kita pakai di lantai, kita pakai di penggunaan di area food contact sehingga akan menyebabkan kontaminasi. Seperti itu ya. Oke, nah ini contohnya apa aja yang food contact. Definisi food contact ini adalah area-area di mana makanan kontak dengan mesin produksi ataupun area permukaan. Bisa preparasi table, ada pemotongan atau slicer, pemanas air gitu ya, kettle, ataupun memang nanti ada misalnya ada mesin penggiling. Kalau di industri sosis, kalau di industri susu formula, kita menggunakan pencampuran blender kering, itu namanya blender ataupun blending, itu juga harus dilakukan proses sanitasi juga. Dan juga food contact harus dibersihkan dan juga disanitasi. Dibersihkan, dibilas, dan disanitasi. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau yang non-food contact seperti tadi adalah ada lantai, dinding, atap, gitu ya. Dan hal-hal yang tidak langsung berkaitan langsung dengan produk, tapi kalau terakumulasi dengan banyak, malah nantinya bisa menyebabkan kontaminasi silang. Seperti itu ya. Risikonya lebih rendah, namun kalau tidak terjaga, dia juga nanti akan bisa menyebabkan kontaminasi pada produk. Seperti itu ya. Oke. Ini adalah bahan saya di sini sanitizer yang dipakai ya. Artinya kalau misalnya cleaning itu, ini saya masih ngomong bahan kimia ya. Kalau di sini hanya tadi kan ada bedanya, ada cleaning dan sanitasi. Di sini saya menjampilkan nama-nama zat sanitasi yang bisa dipakai, yaitu klorin, iodin, quaternary amonium, terus juga klorin, dan juga paracetic acid atau H2O2. Nah, ini berdasarkan CFR berasal dari kodeks ya. Bukan kodeks FDA. FDA itu BPOM-nya Amerika ya. Ini bahan-bahan yang dipakai. Sebagai contoh, untuk food contact surface, dia ada batasan. Ada 100 sampai 200 ppm untuk sanitasi permukaan. Sedangkan untuk non-food contact dia 400 ppm dan juga untuk plant water untuk air yaitu 3 sampai 10 ppm. Kira-kira kenapa dari poin ini kenapa si lantai jumlah yang dipersyaratkan bisa lebih tinggi sedangkan pada food contact nomor 2 lebih rendah dan paling kecil adalah plant water atau air yang digunakan untuk proses produksi.
Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa? Kan kelihatan ya si non-food kontaknya lebih yang lebih tinggi, boleh lebih tinggi, maksimal ini ya. Sedangkan untuk yang permukaan itu dia lebih bisa nomor 2 lah, lebih rendah. Tapi yang untuk air harus lebih kecil. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Nggak ada yang salah kok di sini. Nggak ada yang bisa? Oke, saya jelasin aja ya. Tadi kan kalau misalnya area kita menggunakan sanitasi untuk peralatan dan juga itu juga kita ada risiko apa tadi? Bahan kimia kan? Kita kan menggunakan bahan kimia, betul ya? Apakah bahan kimia tersebut boleh nggak tidak residunya boleh nggak ada dalam jumlah yang besar dan tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan? Apakah boleh residunya ada dalam jumlah yang tidak di atas ambang batas? Boleh. Tidak boleh. Tidak ya, tidak boleh ya. Otomatis ketika saya berbicara terkait dengan water, artinya dia residunya tidak boleh, sehingga dengan menggunakan segini diharapkan residunya tidak besar, karena klorin pun juga tidak baik dikonsumsi dalam jumlah yang besar ke tubuh, artinya akan bisa menyebabkan bahaya kesehatan pada jangka panjang. Selain itu untuk yang food contact, ini kan langsung kontak dengan produk, maka risiko jumlahnya juga tidak sebanyak untuk lantai gitu. Jadi dari konsentrasi segini, makanya untuk yang semakin dekat dengan produk, maka kandungannya juga dibatasi, yang akan nanti bisa menyebabkan residu. Karena cleaning itu ada dua, cleaning sanitasi ada dua sisi. Kita ingin menghilangkan mikroba, baik yang patogen maupun yang pembusuk, namun di satu sisi kita juga harus menjaga residu chemicalnya tidak boleh melebihi ambang batas. Seperti itu. Kira-kira paham nggak apa yang saya jelaskan? Karena ini salah satu konsep. Kalau konsep pasti saya akan tekankan ke teman-teman. Sudah jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Oke. Nah, ini tipe-tipe cleaning. Ada istilahnya dry cleaning atau cleaning kering. Oke. Kalau pernah dengar, kita tahu nggak kalau misalnya gampangnya gini, kita bersihin sofa di rumah kita menggunakan vacuum cleaner, itu istilahnya adalah dry cleaning. Artinya kita cleaning tanpa menggunakan air. Sudah dapat bayangan ya? Iya, Kak. Sudah dapat ya? Oke, gampangnya gini. Artinya kita juga harus menjaga untuk memastikan bahwa proses cleaning itu kering, dan salah satu faktor terpenting adalah vacuum cleaner atau alat-alat kering biasanya bisa menggunakan sikat ataupun hal yang lainnya untuk melakukan pembersihan kering tanpa air. Nah, saya ini memberikan informasi yang tidak semua banyak orang tahu. Yang pertama adalah dry cleaning ini penting untuk industri susu bubuk formula bayi, terutama susu bubuk. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa penting banget dry cleaning untuk proses pembuatan susu formula bayi? Dan saya informasikan bahwa kalau susu bayi bubuk itu kita sebisa mungkin untuk menghindarkan air masuk ke area produksi. Sehingga metode dry cleaning ini yang harus dilakukan. Sifatnya adalah wajib, harus dry cleaning. Kira-kira kenapa? Dan sangat dibatasi untuk cleaning menggunakan basah, untuk terutama produk-produk kering ya, untuk susu formula. Kenapa kira-kira? Karena kalau misalkan susu formulanya kena basah, bakteri akan gampang masuk dan Good. Ini poin yang saya ingin sampaikan. Artinya kalau namanya susu formula itu sifatnya kering. Ketika ada air, ada deposit air yang mengendap pada mesin-mesin produksi, nanti akan menyebabkan mikronya tumbuh, karena salah satunya adalah salah satu mikro tumbuh, salah satunya ada air dan juga ada nutrisi. Sedangkan teman-teman tahu kan ya, kalau susu bayi nutrisinya sangat baik ya, otomatis manusia saja tumbuh, apalagi bakteri.
gitu. Maka ada beberapa area yang memang harus menggunakan proses dry cleaning, tidak boleh menggunakan wet cleaning karena alasan kontaminasi yang bisa ditimbulkan. Seperti itu. Dan juga sama vacuum cleaner pun juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa dari sistem vacuum cleaner tidak menyebabkan kontaminasi. Ada istilahnya HEPA filter. Pernah dengar nggak ya HEPA filter? HEPA filter ini adalah suatu filter yang bisa menyaring bakteri ataupun virus sehingga tidak terbawa. Virus itu tertahan pada filter tersebut. Seperti itu ya. Oke. Nah, di mana syaratnya dry cleaning ini adalah dia tuh kotorannya gampang dibersihkan dan tidak menimbulkan deposit yang kerak. Itu bisa lakukan proses dry cleaning. Namun kalau misalnya dia kondisinya menggunakan menggunakan yang produk berkerak, kayak produk misalnya kita gampangnya adalah bikin tepung tapioka gitu ya. Tapioka kadang-kadang kan ada proses pemasakan atau apa yang berkerak, itu tidak bisa kita lakukan 100% dengan dry cleaning, harus menggunakan wet. Ya. Oke. Oke, nah ada dua istilah juga, ada wet cleaning atau cleaning dengan menggunakan metode basah. Artinya di sini ada air yang digunakan untuk proses pembersihan dan sanitasi. Oke, yang pertama itu alat-alat pembersihan ya, baik itu sikat ataupun pressure pump atau steam. Nah, di sini untuk wet cleaning ada yang namanya cleaning secara manual atau secara otomatis di mesin produksi. Nah, ada istilahnya namanya COP, istilah umum di industri, atau clean out place, atau CIP, clean in place. Pernah dengar nggak istilah ini? Kalau Bapak Ibu bekerja di industri ini harus tahu. Teman-teman, maaf. Ada yang bisa menjelaskan nggak clean out place atau clean in place, CIP, CIP? Pernah dengar nggak istilah ini? Kalau misalnya sudah pernah mendengar bisa jelaskan, tapi kalau nggak nanti saya akan jelaskan. Pernah mendengar nggak ya istilah ini? Halo? Belum. Belum ya? Belum ya, oke, saya akan jelaskan. Gampangnya gini, kalau kita ada yang namanya clean out place, gampangnya gini, kita buat sosis pakai penggilingan daging. Kebayang ya? Gilingan daging atau gilingan bumbu yang manual. Itu kita buka mesin-mesinnya, kita bongkar, kita sikat, kita cuci, habis itu kita kasih klorin atau sanitasi alkohol. Itu istilahnya namanya clean out place. Artinya ada intervensi manusia untuk melakukan proses pembersihan di sana, itu yang namanya clean out place. Jelas ya? Sudah jelas untuk clean out place? Artinya cleaning yang pokoknya pembongkaran. Dan kita lakukan secara manual, kita sikat, kita semprot, itu namanya clean out place. Sudah jelas? Iya, jelas. Jelas ya. Nah, ini yang CIP karena agak susah digambarkan kalau tidak langsung melihat, sepertinya gampang gini. Kita namanya sudah pernah dapat satuan operasi industri pangan ya, kayak tangki-tangki gitu, sudah paham ya? Ya, sudah. Ya. Gampangnya gini, ketika ada tangki susu, kita mau bikin susu UHT, sifatnya cair ya. Nah, ketika susu UHT ini cair, dia harus disimpan dalam tangki yang namanya aseptic tank, tangki aseptik. Nah, kalau tangki aseptik itu kan besar, kalau kita buka manual, segala macam, itu pasti akan susah dan bisa menyebabkan kontaminasi. Betul nggak kira-kira? Tangki aseptik itu artinya suatu tangki yang tekanan dijaga, udaranya dijaga sehingga tidak ada kontaminasi dari luar. Maka kita perlu yang namanya CIP atau cleaning in place. Artinya nanti kita ada yang namanya bahan kimia, nanti kita dosingkan pada mesin tersebut, kita cuci dengan
pengaturan alat yang namanya PLC ya. Artinya nanti kita akan ada sekuen pembersihan itu di setting otomatis, berapa lama waktunya untuk pembersihan, konsentrasinya chemical berapa, habis itu pembilasan, segala macam. Itu nanti diatur secara otomatis. Nanti saya akan jelaskan CIP itu lebih banyak umum pada industri liquid atau industri cair, yaitu baik itu minuman, susu cair, terus juga produk kopi cair seperti itu. Seperti itu ya. Oke, ini saya jelaskan tadi ada bedanya CIP dan COP. Oke. Untuk clean out place tadi, seperti ada gambar di sini, kita membuka semua part mesin, kita sikat, kita bersihkan dengan bahan deterjen dan juga sanitasi untuk melihat kotoran-kotorannya bisa hilang dan juga tersintesis dengan baik dengan bantuan manusia. Yang terpenting di sini adalah contact time dan juga artinya waktu kontak dan temperatur juga, karena rata-rata sih COP itu jarang yang dilakukan oleh secara otomatis ya. Oke. Artinya kita melakukan pembongkaran, selanjutnya kita akan ada pembersihan secara manual gitu ya. Oke. Nah ini ada set jet action, artinya ini kayak ada hembusan air ya di dalam proses. Oke. Nah kalau COP itu ada keuntungannya. Yang pertama, pembersihannya relatif biasanya lebih dari CIP, karena CIP ada sistem kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan tuh pernah dengar nggak Presiden kita ngomong industri 4.0? Pernah dengar ya? Industri 4.0. Pernah dengar? Halo, teman-teman? Pernah, Kak. Ya. Nah, industri 4.0 ini di mana ada kecerdasan buatan, salah satunya dengan proses cleaning. Dia diatur sekuen deterjennya berapa, chemicalnya berapa, terus ada sanitasi seberapa, itu diatur secara otomatis. Makanya itu investasinya mahal untuk CIP. Sedangkan COP rata-rata tidak 100% kecerdasan buatan, namun masih ada intervensi manusia di situ. Gitu ya. Biayanya memang lebih murah. Gitu ya. Biayanya lebih murah dibandingkan proses ini. Dan juga umumnya kalau COP itu dia tidak menggunakan temperatur yang tinggi. Tidak main temperatur, tapi main di konsentrasi chemical saja, sehingga lebih aman kalau misalnya ada suatu kesalahan dalam operasional. Kalau CIP itu menggunakan konsentrasi yang tinggi, baik itu namanya asam ataupun basa. Nanti saya akan jelaskan setelah slide ini, gitu ya. Sehingga aspek safety-nya memang lebih ini. Namun kalau misalnya secara cost, ini kita ngomongnya cost terkait dengan orang ya, karena COP itu dengan bantuan orang, mau nggak mau akan ada investasi orang yang lebih banyak. Dan juga proses COP-nya itu biasanya lebih lama dibandingkan dengan CIP. Kadang-kadang proses COP karena di handling manusia, artinya konsistensi dari proses cleaning itu antara pekerja satu dan pekerja yang lain itu kadang-kadang berbeda. Makanya kita perlu standarisasi. Namun di sini namanya orang, kita harus sering melakukan proses standarisasi. Itu kelemahan dari proses COP. Kebayang ya, artinya kita membongkar total, ada pembersihan secara manual, seperti itu. Dan juga ada yang proses penambahan, kita rendam, terus ada cleaning dengan mesin juga ada, namun tetap ada butuh bantuan manusia untuk membersihkan kotoran awal. Karena mesin tidak bisa membersihkan semuanya dengan baik pada proses COP gitu ya, terutama kerak-kerak dan bagian dalam yang susah dibersihkan. Sudah jelas untuk COP? Jelas, Kak. Sudah jelas ya, oke. Oke, nah di sini yang saya bilang CIP ini adalah proses pembersihan dari mesin produksi tanpa pembongkaran, gitu ya.
di mana umumnya CIP ini saya bilang adalah pada industri yang bersifat cair, karena cair itu biasanya ada pipa transfer, terus juga ada tangki-tangki aseptik, ada juga namanya pernah dengar pasteurisasi atau untuk proses UHT yang menggunakan mesin pemanas. Nah, itu kan tidak bisa dibersihkan secara manual ya, karena selongsong pipa yang panjang tidak bisa menjangkau, maka perlunya proses CIP ini. Gitu ya. Nah, adapun elemen-elemen yang harus ada di mesin CIP, makanya saya bilang 4.0 ini ada kecerdasan buatan, ada beberapa part yang harus ada atau bagian yang harus ada. Yang pertama, ada pump supply. Artinya pump supply ini adalah pompa yang mensuplai bahan-bahan kimia yang akan melakukan proses sanitasi, baik itu tangki maupun mesin-mesin lainnya ataupun unit pemanas seperti pasteurizer dan juga heat exchanger. Kalau saya berbicara tentang heat exchanger sama pasteurisasi, sudah familiar atau belum? Pernah mendengar ini? Halo? Heat exchanger kayaknya kalau belum ya. Sudah dapat belum ya kuliah untuk ininya? Oh iya, semester berapa ini? Saya lupa nanya. Semester berapa Ibu Dila ya? Teman-teman semester berapa Ibu Dila? Semester berapa? Semester 4. Oh, 4 mungkin masih belum dapat ya. Tapi ini istilah heat exchanger ini lebih ke arah ada pemanasan menggunakan plate ataupun pipa yang dipanaskan, baik itu langsung panas langsung dari steam ataupun secara nggak langsung. Artinya gampangnya gini deh, kalau kita panasin panci, lama-lama panci itu bisa berkerak nggak? Bisa. Nah, gampangnya itu akan menimbul kerak ataupun apa, apalagi masaknya macam-macam ya, masak rendang lah, masak bayang bersantan lah, sama kayak susu kan itu ada kandungan protein dan lemak, itu akan menyebabkan juga kerak. Nah, kerak tadi nggak bisa kita bersihkan secara manual. Kenapa? Karena mesinnya malah nanti akan rusak. Makanya di sini butuh yang namanya cleaning in place. Itu gambarannya. Kalau panci emang gampang ya, kita sikat, kita apa. Nah, anggap aja itu panci itu tertutup. Kalaupun dibuka itu akan merusak mesin. Maka kita perlu cleaning untuk bagian yang dalam yang susah untuk dibersihkan. Gampangnya gini deh, kalau kita pakai selang air untuk nyemprot mobil kita, motor kita, lama-lama kan akan ada item-itemnya tuh di dalam, ya nggak? Kadang-kadang. Nah, kita kan nggak bisa ngebersihin itu kan. Nah, di dalam itu yang kita harus bersihkan dengan bahan kimia yang didosing otomatis, sehingga pembersihan bisa dilakukan dengan baik. Nangkap ya gambarannya ya? Halo? Ya. Jelas ya, maksudnya kalau nggak kebayang saya kasih gambaran sehari-hari yang lebih sederhana. Oke. Nah, di sini ada namanya chemical yang wajib itu harus ada acid sama alkali. Acid ini lebih ke arah asam dan juga basa. Nah, alkali ini fungsinya atau kita biasanya dipakai itu adalah NaOH atau natrium hydroxide. Gampangnya gini. Pernah nggak Bapak Ibu teman-teman punya wastafel pencuci piring itu dia berkerak sampai nggak bisa kotorannya itu nggak bisa kebuang karena mampet. Pernah nggak kejadian seperti itu? Pernah. Iya, pernah Kak. Pernah. Nah, itu ditambahkan namanya alkali atau NaOH. Kalau di sana jadi di sana itu dia bisa menghilangkan kerak-kerak seperti itu. Nah, itu gambarannya itu. Jadi ada larutan NaOH dalam bentuk cair, dilarutkan sampai konsentrasi tertentu, nanti akan didosing ke suatu mesin, dan yang nanti akan menghilangkan kerak-kerak tersebut dengan menggunakan alkali atau NaOH untuk bisa menghilangkan kayak protein, lemak, atau apa bisa dihilangkan dengan hal tersebut. Gitu ya, dapat gambaran ya. Atau gampangnya selang kita kotor nih, selang cuci mobil, selang air kita masukkan NaOH tadi cair, habis itu dia membersihkan jaluran tersebut. Dan juga ada namanya acid. Acid ini ataupun asam misalnya pakai HNO3, selain tujuannya untuk menetralisir
alkali tadi yang kita kan menggunakan basa, terus kita tujuan untuk menetralisir karena kan asam ini sifatnya acid ini asam ya, sedangkan ini basa, prosesnya untuk netralisasi sehingga pH-nya kembali menjadi normal, dan juga dia fungsinya untuk menghilangkan mineral-mineral yang tidak diharapkan dalam proses produksi yang nanti akan bisa menyebabkan defect ataupun kerusakan pada produk. Misal masih ada sisa kandungan Fe, aluminium atau apa pada yang natural ada di produk yang masih menempel pada mesin, itu yang dihilangkan dengan acid juga. Seperti itu. Dan ketika proses CIP ini kita harus namanya gampangnya gini, pernah melakukan gampangnya gini deh, kita cuci mobil tapi ini sifatnya otomatis ya, kita kan ada kayak tekanan ya disemprotkan pada pada selang, itu kan ada tekanan ya. Begitu juga ketika kita CIP itu harus ada tekanan yang ditimbulkan sehingga chemical tersebut bisa bergerak yang bisa menyebabkan proses cleaning dengan baik. Maka di sini harus ada namanya supply pressure, artinya ada tekanan yang diberikan pada chemical tersebut sehingga bisa melakukan proses pembersihan dengan baik. Kebayang ya gampangnya adalah pembersihan menggunakan, kalau di cuci mobil itu kan ada kayak kadang-kadang itu si selangnya ditekan ya, sehingga akan tekanan airnya akan besar, kebayang ya. Di sana butuh yang namanya tekanan untuk memastikan bahwa tekanan tadi bisa membantu untuk proses pembersihan. Jadi ada energi untuk membersihkan. Dan juga harus ada pemanasan, karena ketika chemical itu panas, maka dia akan lebih mudah untuk melakukan proses pembersihan. Gampangnya kita membersihkan dengan air dingin dan air panas, lebih gampang mana untuk membersihkan, air dingin atau air panas? Kira-kira? Air panas. Nah, makanya perlu supply temperatur. Dan juga di sini ada namanya conductivity meter dengan menggunakan sensor. Nah, conductivity meter ini apa? Gampangnya gini, konduktivitas itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar daya hantar listrik. Ya, bayang ya konduktor. Bayang ya. Nah, di mana namanya bahan chemical itu, baik itu NaOH maupun HNO3 terdiri dari Ca, Na+, dan OH-. Otomatis kan dia bisa mengantarkan arus listrik ya. Dan juga HNO3, H+, dan NO3-. Dan dari hal tersebut nanti akan diukur konduktivitasnya. Semakin tinggi konsentrasi, maka konduktivitas juga akan semakin tinggi. Gitu. Kebayang ya maksudnya ya? Artinya kita mengukur konsentrasi tersebut biasanya kan dalam bentuk molar kalau di chemical ya, dalam bentuk persen atau apa. Nah, ini diukur dalam satuan conductivity, di mana semakin tinggi konsentrasi maka konduktivitasnya juga akan menaik, tapi juga tidak boleh berlebihan yang nanti akan menyebabkan residu chemical tadi. Sudah tangkap nggak bayangan conductivity meter itu seperti apa? Saya lupa ngambil gambar, tapi prinsipnya seperti itu. Karena kita harus atur di sini, nanti saya akan jelaskan apa saja yang terpenting dalam proses CIP tadi. Oke. Nah, ini aja yang gampang. Nah, pada proses CIP ada beberapa step yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pre-rinsing, artinya pembersihan dengan menggunakan menggunakan air normal. Selanjutnya harus ada cleaning menggunakan NaOH, ya, NaOH, dan juga setelah NaOH selesai, prosesnya harus kita pembersihan dengan menggunakan rinsing kaustik, ini menggunakan air. Selanjutnya cleaning tersebut menggunakan HNO3 atau asam. Selanjutnya ada proses rinsing lagi. Dan tahap terakhir menggunakan sanitasi. Bisa menggunakan air panas atau menggunakan sanitizer seperti peroxide ataupun klorin. Nah, ketika kita menggunakan hot water sebagai sanitasi, stepnya berakhir. Tapi kalau misalnya dia menggunakan peroxide lagi, kita harus melakukan pembersihan lagi dengan menggunakan air. Seperti itu. Nah, ini ada gambarannya, ada beberapa tangki ya. Ada tangki air, tangki acid, tangki kaustik yang nanti akan disuplai atau kita transfer ke objek, baik itu bisa tangki, bisa jalur pipa, atau mesin-mesin pemanas. Seperti itu.
Oke, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam proses CIP. Yang pertama adalah temperatur. Temperatur ini suhu yang optimal, nanti pemanasan akan membantu proses cleaning. Selanjutnya adalah konsentrasi dari acid dan kaustik, artinya kita harus pastikan konsentrasinya tepat, tidak berkurang atau tidak lebih, sehingga kita bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada. Dan juga ada istilahnya turbulence. Pernah dengar istilah turbulensi nggak? Kalau di pesawat itu pernah dengar nggak? Pernah. Pernah. Gampang ini turbulen ini adalah artinya chemical ataupun di dalam mesin itu dia turbulen, artinya dia bisa membersihkan kotoran yang ada. Makanya perlunya pressure tadi dan juga tadi pressure tadi ya yang diperlukan. Gampangnya gini, kalau di industri susu itu ada istilahnya kecepatan aliran itu harus minimal 1,5 meter per second, gampangnya gitu. Ini saya tidak bicara spesifik terkait dengan proses CIP detail ya, karena akan panjang banget dan butuh energi lagi dan udah butuh beberapa kali pertemuan untuk menjelaskan ini karena lumayan complicated. Seperti itu. Dan juga yang penting adalah kontak time. Kontak time ini berapa waktu kontak, waktu pembersihan ataupun sanitasi gitu ya. Dan yang tadi saya bilang conductivity meter itu fungsinya adalah untuk mengukur konsentrasi acid dan kaustik secara otomatis. Jadi kalau sistemnya sudah otomatis, artinya ketika konsentrasinya rendah, dia akan mengadjust, menambahkan lagi chemical, artinya misalnya konsentrasinya 10 milisiemens gitu ya. Itu kesatuan dari conductivity. Ketika dia kurang, maka mesin itu akan melakukan adjustment otomatis. Oh, ditambahin lagi chemicalnya biar mencapai 10 milisiemens. Seperti itu. Dan juga pentingnya adalah ketika proses cleaning dan sanitasi, itu juga nanti dibutuhkan untuk memastikan bahwa residu chemicalnya tidak ada. Artinya kalau air itu rata-rata untuk conductivity-nya antara 0 sampai 25 milisiemens. Artinya ketika konsentrasi air bilasan, ketika kita proses cleaning, itu akan ada namanya air bilasan. Nah, air bilasan ini yang dilihat dari conductivity meter ini, apakah air bilasan tersebut masih ada kandungan chemical atau tidaknya. Gampangnya gini deh, tapi ini bukan CIP. Kita cuci baju gitu ya, kita cuci baju menggunakan mesin cuci. Terakhir kan di mesin cuci itu ada air yang membilas ya, airnya harus bersih untuk memastikan tidak ada deterjen. Nah, di sana dipasangkan alat untuk memastikan bahwa air bilasan tersebut sudah berupa air bersih, bukan air yang masih dikontaminasi dengan chemical. Seperti itu. Kira-kira dapat gambaran tidak ininya? Sepertinya memang harus magang kalau ingin melihat secara lebih jelas, karena akan lebih enak untuk melihat prosesnya. Seperti itu. Apakah ada yang bingung? Kalaupun mau lihat, banyak sih di YouTube CIP. Proses langsung mungkin karena waktu terbatas, saya tidak bisa men-share dulu ya, karena juga masalah koneksi juga. Oke, ada pertanyaan? Atau masih bingung? Halo? Iya, Kak. Sudah ya, saya bisa lanjut ya? Oke. Oke. Oke, ini keuntungan dari proses CIP karena cleaning-nya sistemnya otomatis, maka tidak banyak pekerjaan dipekerjakan di sini, gitu ya. Selanjutnya sistemnya otomatis ya, jadi lebih konsisten hasilnya. Gitu. Oke, dan juga kita memastikan bahwa CIP sistem ini kalau udah di password itu tidak bisa di otak-atik, jadinya udah selalu konsisten gitu ya, dan juga lebih efisien dalam penggunaan air dan deterjen. Kalau misalnya proses CIP itu kan udah jelas prosesnya berapa, ini berapa, tapi kalau misalnya proses COP atau clean out place, yang artinya kita pembersihan kan namanya nyuci manual kan, kadang-kadang kita terlalu berlebihan menggunakan air, terus juga deterjen gitu ya, jadi akan terbuang.
Oke, kelemahannya memang dia ekspensif, tapi sistemnya konsisten. Terus juga ada personil, harus ada personil yang terlatih, karena nggak semua orang bisa mengoperasikan CIP, gitu ya. Ketika kita proses cleaning, kita start kayak ada tombol otomatis gitu, proses, ya udah kayak kita mesin power, jalan, ya udah itu nggak bisa di stop. Artinya akan dia mengikuti proses sesuai dengan apa yang kita tetapkan siklusnya, gitu ya. Dan CIP ini harus membutuhkan air yang bersih dan juga volume yang konstan. Ketika suplai airnya tidak konstan, maka proses CIP juga tidak bisa berjalan dengan baik. Gampangnya gini, ketika kita nyuci dengan mesin cuci, air yang kita suplai tidak konstan atau apa, kan pasti di baju kita masih ada sisa-sisa deterjen ya, kalaupun memang pembersihannya tidak baik, seperti itu. Oke. Nah, ini ketika ada proses cleaning, kita harus melakukan proses verifikasi dan validasi. Karena baru semester 4, kayaknya Bu Dila belum familiar dengan istilah verifikasi dan validasi sepertinya ya, Bu ya. Verifikasi, validasi. Sudah pernah dengar belum? Verifikasi dan validasi. Kemarin ambil mata kuliah ini tidak ya? Sudah dapat ini sistem jaminan mutu. Belum, Kak. Belum. Oh, belum ya. Oke, nggak apa-apa, saya jelaskan aja. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya, makanya di sini butuh, kalau memang perlu, misalnya saya diperlukan kembali untuk menjelaskan food safety management system, saya bisa akan jelaskan lebih detail terkait dengan validasi dan verifikasi. Gampangnya gini, validasi, gampangnya gini ya, kalau saya bikin bahasa yang lebih sederhana, intinya validasi itu adalah kita menyusun suatu protokol atau proses cleaning itu sudah benar. Artinya rancangan kita itu sudah benar. Contoh gini, saya melakukan proses CIP menggunakan konsentrasi HNO3 2%, NaOH 1% dengan waktu kontak 4 jam. Terus sanitasi menggunakan hidrogen peroxide 1% selama 30 menit misalnya. Parameter kita harus setting kunci parameter tersebut. Oke, kita lakukan proses cleaning segala macam. Dari proses itu kita lakukan beberapa proses ulangan, ternyata menghasilkan proses cleaning yang oke. Dengan apa? Dengan pertama kita lihat dari hasil mikrobiologi. Ketika pembersihan, kita cek airnya, kita lakukan swab test paham ya? Kayak swab test PCR lah, kayak ada karton swab, kita ambil, kita taruhkan ke media, dan mikrobanya masih sesuai dengan spesifikasi kita. Oke, itu yang namanya validasi. Artinya kita validasi bahwa parameter proses dan hasilnya itu sesuai, artinya kita kunci. Parameter cleaning harus A, B, C, D, E. Itu kita kunci sebagai validasi. Verifikasi itu kita lihat dari aktivitas tersebut setiap kali berjalan, setiap hari, apakah sesuai tidak dengan hasil validasi tadi. Jangan sampai lewat parameter A, B, C, D, E, tiba-tiba yang dilakukan adalah hanya B, C, D, E aja. Ada step A yang tidak dilakukan. Nah, itu kita memverifikasi dari parameter validasi tersebut dilakukan. Dan dimonitoring dengan hasil apa? Yang pertama, swab mikrobiologi. Gampangnya gini, ketika kita melakukan pembersihan sosis lagi, kita menggunakan penggilingan ya, mesin penggiling daging. Nah, kita cleaning, kita cuci, hasilnya kita bongkar, kita rendam, ternyata hasil mikrobiologinya masuk spesifikasi, kita swab. Nah, itu salah satu memastikan bahwa proses cleaning itu berjalan dengan baik dengan parameter yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya yang harus dicek adalah mikrobiologi. Umumnya kalau industri, kira-kira udah dapat basic mikrobiologi, teman-teman? Udah, Kak. Yes, sudah, Kak. Sudah, kira-kira
mikroba apa yang menjadi indikator dari proses sanitasi? Ada yang tahu? Aduh, ada yang bisa menjawab? Ayo ulang lagi nih mikrobiologi dasarnya. Ayo. Kira-kira mikroba apa yang menjadi indikator? Indikator dulu untuk kebersihan. Boleh grup bakteri atau spesifik juga boleh, tapi umumnya grup bakteri sih. Oke, kalau masih bingung, pernah dengar coliform? E. coli. Ya, betul. E. coli. Pernah dengar coliform? Coliform pernah dengar? Pernah. Nah, coliform itu grup besarnya. Grup besarnya, nah itu salah satu bakteri indikator. Nah, coliform itu kan ada fekal sama non-fekal ya. Nah, nanti itu dari fekal itu nanti kan pasti akan ada muncul E. coli kan. Nah, E. coli juga bisa sebagai indikator, tapi umumnya karena E. coli itu spesifik, gitu ya. Jadi umumnya orang menggunakan coliform karena biaya medianya lebih murah. Ketika coliform nggak ada, bisa dipastikan E. coli juga nggak ada. Gitu. Dan juga itu untuk proses basah. Untuk proses kering, biasanya ada namanya istilahnya Enterobacter. Gitu ya. Enterobacteriaceae pernah dengar? Pada pelajaran mikrobiologi, mata kuliah mikrobiologi. Belum ya. Nah, sebenarnya itu Enterobacter itu adalah grup besarnya dari sebelum coliform, itu atasnya lagi namanya Enterobacter. Baru ada salah satu bagiannya di sana itu adalah coliform. Dan juga Salmonella juga masuk dalam bangsanya Enterobacteriaceae, grup besarnya seperti itu ya. Jadi grup besarnya itu Enterobacteriaceae, ada coliform, ada Salmonella gitu ya. Oke. Dan juga tadi yang saya sampaikan, proses cleaning tersebut, validasi selain dari bahaya mikrobiologi, ada bahaya apa lagi yang harus dipastikan? Tadi kan sudah dijelaskan, ada yang masih ingat? Di slide juga ada. Bahaya apa? Bahaya apa, yuk? Bahaya fisik. Fisik ya. Selain itu? Bahaya kimia. Kimiawi. Bahaya kimiawi, betul. Dan juga alergen. Nah, kimia ini biasanya terdapat dari bahan kimia yang dipakai. Dan alergen ini juga dari bahan, contohnya gini. Saya kasih gambaran di industri susu ya. Contohnya di tempat saya bekerja sebelumnya ada susu bayi yang dia biasa bisa mengkonsumsi susu, tidak alergi terhadap susu ataupun laktos intoleran. Jadi kandungannya alergennya susu saja. Namun ada bayi yang tidak bisa mengkonsumsi susu, dia hanya bisa mengkonsumsi soya. Nah, soya ini mengandung alergi soya, di mana susu dan soya alergennya berbeda dan tidak boleh tercampur. Gitu ya. Nah, industri itu tidak jarang yang mempunyai mesin yang khusus untuk alergen susu dan alergen soya karena secara investasi akan mahal. Maka itu menggunakan satu mesin yang sama. Maka risikonya kita harus memastikan cleaning yang dilakukan dalam kondisi yang baik. Maka dari itu, alergen itu diperlukan untuk memastikan residu produk sebelumnya. Misal contohnya sebelumnya jalan susu, selanjutnya jalan produk soya. Nah, dipastikan ketika produk susu ke produk soya, residu dari produk susu tadi tidak mencampuri ke produk soya, karena di produk soya tersebut tidak boleh ada kandungan susu. Seperti itu. Dapat gambaran nggak ya? Dapat ya. Artinya itu salah satu pentingnya alergen, terutama untuk produk-produk yang sensitif. Seperti itu ya. Kira-kira dari yang saya sampaikan ada pertanyaan sebelum saya lanjut slide terakhir terkait dengan ISO standar mengatur apa sih terkait dengan cleaning?
Ada yang masih bingung? Ini masih gambaran sederhana saja, belum yang advance. Setidaknya teman-teman paham cleaning dan sanitasi di industri itu seperti apa. Ada satu pertanyaan ini di chat Kak Arya. Oh iya, sorry, silahkan dibantu Bu Dila. Dalam sistem CIP tadi dijelaskan untuk membersihkan cairan asam, membersihkan dengan cairan asam. Apakah dalam proses cleaning menggunakan asam itu disesuaikan dengan alat? Karena ada alat yang dapat rusak jika terkena asam. Bagaimana itu, Kak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik ya. Artinya gini, biasanya namanya mesin proses produksi tersebut kita menggunakan stainless steel tipenya kalau saya ngomong bahasa teknik itu adalah SS304 atau SS310 yang sudah dilapisi sehingga tidak menyebabkan korosi gitu. Jadi mesin equipment-nya itu harus spesifik stainless steel tipe apa, dan konsentrasi asam itu umumnya 1-2%. Jadi konsentrasinya dibatasi dan juga peralatannya juga dipastikan bahwa peralatan tersebut stainless-nya bukan stainless abal-abal gitu. Lengkap ya? Jadi di desain mesinnya pun juga kita harus pastikan. Tapi kalau sudah paham kah? Atau masih bingung? Terutama yang bertanya. Paham ya? Artinya mesin produksi tadi jangan takut. Itu sudah merupakan proses yang umum dilakukan di industri. Seperti itu. Good, pertanyaannya. Ada lagi? Saya, Kak. Silahkan. Kemarin kan lagi panas-panasnya isu mengenai kalau susu beruang itu bisa menghilangkan COVID ya, Kak. Terus ada literatur di media sosial katanya kan kalau susu steril itu tidak ada bakteri di dalam susunya. Terus berbeda lagi dengan susu UHT dan lain-lain. Kenapa harus dibedakan begitu? Kenapa misalnya kalau di susu UHT masih ada bakterinya, kalau di susu steril tidak ada? Kenapa dibedakan begitu, Kak? Oke, saya jelaskan dulu ya. Ini namanya kita sebagai mahasiswa, kita juga harus bisa memilah-pilah yang mana berita yang benar maupun berita yang hoax. Betul nggak, Bu Dila ya? Betul. Ya, nanti gini, dua susu tersebut saya jelaskan, namanya baik itu susu sterilisasi, susu beruang dalam bentuk kaleng, dan juga susu kotak, itu semua bakterinya tidak ada kalau tidak ada proses kebocoran. Jadi semuanya itu sama, susu steril tidak ada kandungan bakteri di dalamnya, kecuali ada kebocoran dan kita buka dan kita minum, terus kita tutup kembali, gitu ya. Itu artinya semua susu steril. Terus kedua adalah untuk masalah COVID sendiri, sebenarnya ini semua susu itu baik. Artinya semua susu itu baik. Kenapa dibilang susu itu sebenarnya COVID tidak mengobati, namun memberikan nutrisi yang baik bagi tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa membuat kekebalan tubuh sendiri, membantu kekebalan tubuh. Sebenarnya si susu beruang ataupun susu ini sama saja, tidak ada spesifik harus susu beruang harus kita bisa menyebabkan COVID, itu bukan obat, namun nutrisi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti itu ya. Nah, karena untungnya saya pernah mengaudit Nestle, salah satu produsen susu beruang, kalau saya lihat adalah untuk susu beruang tersebut, kenapa harganya mahal dibanding susu yang lain? Kan rata lebih mahal ya, benar nggak? Dibanding susu yang lain, betul nggak? Iya, Kak. Betul ya, karena pertama, susu beruang tersebut menggunakan susu dengan kualitas mikrobiologi terbaik. Artinya benar-benar dilihat kualitas susu, material susu terbaik itu akan masuk ke proses susu beruang. Maka dari itu harganya mahal, karena mengontrol kualitas susu itu tidak mudah. Gitu. Tapi pada akhirnya semua memiliki jumlah kandungan mikroba itu 0, tidak ada. Itu istilahnya sterilisasi yang saya jelaskan tadi ya. Ada cleaning, sanitasi, disinfektan, dan sterilisasi. Jadi tidak ada susu merek A, B, C, D itu baik, susu A lebih baik susu B, tidak. Nah,
Beda proses, kalau susu beruang itu ada proses namanya ritot. Kaleng artinya susu dimasukkan ke kaleng, ditutup, habis itu dipanaskan dengan ritot. Kalau udah dapat mata kuliah itu ya. Sedangkan kalau UHT itu dia ada susunya disterilkan, dipanaskan, habis itu kemasannya dipanaskan, susu steril itu akan masuk ke proses kemasan yang steril tadi, habis itu dipack secara aseptik. Itu beda prosesnya. Semuanya sama-sama mengandung susu yang baik buat kesehatan. Gitu. Sudah jelas ya penjelasan saya atau masih bingung? Jelas, Kak. Makasih banyak, Kak. Ilmunya bagus, Kak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut ke bagaimana standar internasional mengatur terkait dengan cleaning? Saya, Kak. Ya, silakan. Ya, baik. Pertanyaan saya yaitu bagaimana tindak lanjutnya jika suatu produk itu sudah terkontaminasi, Kak? Oke. Pertanyaan yang baik. Artinya gini, ketika produk itu kontaminasi, otomatis ada proses yang abnormal. Artinya tidak normal dari proses. Ketika misalnya rata-rata di industri, ketika kita melihat ada produk yang tidak normal, tidak masuk spesifikasi, terutama yang terpenting adalah tidak mematuhi nilai spesifikasi menyimpang dari yang BPOM tetapkan, itu semestinya produknya harus di-reject ataupun boleh direproses, namun direproses itu masih bisa menghilangkan bahayanya. Itu ya artinya di-rework atau direproses. Namun biasanya proses cleaning ini salah satu indikator ketika cleaning nggak benar, maka akan ada proses kontaminasi di produk. Seperti itu. Contohnya dalam pembuatan sosis gitu ya gampangnya. Ketika kita nggak membersihkan dengan baik, terus bisa jadi masih ada sisa-sisa bakteri yang jadi jumlah mikrobanya lebih banyak sehingga pada proses pemanasan itu tidak bisa terbunuh semua. Gitu. Jadi umumnya industri itu melakukan di-reject atau direproses tapi berdasarkan asesmen ataupun analisa, ini boleh diproses reproses, tapi tidak semua, misal dicampur 5%, tapi harus dengan treatment apa-apa aja, tapi harus dilihat lagi apakah produk akhir dari proses tersebut masih bisa digunakan atau tidak. Jangan sampai nanti kita masukkan proses yang reject yang akan di-rework, tapi produk akhirnya malah jadi rusak. Gitu. Jelas ya? Iya, Kak, jelas. Iya. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi? Ada dari silakan. Pertanyaannya, ya, silakan. Tadi kan ada yang namanya wet cleaning, yaitu pembersihan basah. Dalam hal ini pasti menggunakan air untuk membersihkan dan tidak menutup kemungkinan air yang digunakan itu sudah tercemar atau terkontaminasi. Nah, bagaimana cara menangani hal tersebut? Apakah air yang digunakan dalam pembersihan itu dikhususkan juga atau tidak? Oke, pertanyaan yang baik juga. Nah, kalau di Indonesia ada 2 aturan. Yang pertama adalah air minum dan air bersih, gitu ya. Nah, umumnya kalau air yang dipakai untuk konsumsi, artinya langsung dikonsum masuk ke produk, akan menjadi air bersih, gitu ya. Air minum, standar air minum. Sedangkan kalau air bersih itu digunakan untuk tujuan cleaning dan sanitasi. Umumnya industri melakukan proses pertama umumnya mereka akan mengambil dari sumur. Dari sumur kan belum tentu secara mikrobiologi ataupun fisikal dan chemical itu baik ya, tergantung sumbernya. Nah, ada proses yang namanya filtrasi. Filtrasi macam-macam. Ada filtrasi menggunakan pasir, ada menggunakan karbon, dan juga kadang-kadang ada juga proses yang menggunakan ion exchange. Itu ya. Nah, juga untuk menghilangkan bakteri, rata-rata industri akan menggunakan klorinasi. Yang tadi saya jelaskan, di plain water itu maksimal klorin itu boleh 3-10 ppm residunya. Nah, itu salah satu cara untuk menghilangkan bakteri yang patogen. Ya, untuk proses untuk memastikan air itu bisa digunakan dengan baik. Atau kalau yang lebih advance lagi atau yang lebih ini lagi menggunakan reverse osmosis tanpa klorinasi, artinya semua bakterinya pun juga tersaring. Atau juga
ada juga treatment menggunakan UV. Jadi air dialirkan terus dilewatkan ke UV, jadi bisa mereduce bakteria yang berbahaya seperti itu. Mungkin saya lupa jelaskan tadi bagaimana water treatment atau pengolahan air di industri. Ya, nanti kalau misalnya memang butuh topik apa kira-kira terkait dengan industri yang saya bisa bantu, nanti saya akan bisa jelaskan kembali. Namun di sini saya hanya membatasi cleaning sanitasi, skupnya juga nggak bisa melebar ya, biar nanti nggak malah bingung teman-teman semuanya. Gitu. Kira-kira ada yang bingung dengan penjelasan saya? Sudah jelas? Jelas, Kak. Jelas, oke. Ada lagi yang mau bertanya, Bu Dila? Ada lagi. Atau saya bisa lanjut? Satu lagi nih, baru muncul. Apa Oke. harus dipersiapkan untuk berkarir di industri pangan? Dan keahlian khusus apa yang sangat diperlukan, Kak? Oke, yang pertama tuh niat dulu. Ya enggak. Kalau kita niat pasti semua kita bisa ini. Kita harus punya passion dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua, tergantung. Kalau di industri pangan itu kan ada beberapa posisi. Ada riset dan development, ada quality assurance maupun produksi. Namun yang paling penting di sini semua harus punya adalah pengetahuan tentang HACCP. Sudah dapat tentang HACCP belum? Dan GMP. Itu yang minimal kita tahu. HACCP. Terus juga HACCP. HACCP. Terus juga GMP. Terus intinya kalau kita sudah tekun aja belajar di teknologi pangan, itu semua bidang ilmu itu sudah mencukupi kita untuk bisa bekerja di industri. Baik itu industri terutama industri makanan ya, tapi yang terpenting itu adalah kita tahu GMP, HACCP. Yang terpenting itu ada namanya, kalau mau terkait dengan ISO, ada ISO 22000 khusus untuk food safety, dan juga ada namanya sistem yang diakui GFSI, yang saya tadi di slide tadi adalah FSSC 22000 ataupun BRC. Apa-apa nanti saya kasihkan slide ini, saya akan kirimkan ke Bu Dila dalam bentuk PDF, nanti Bu Dila bisa mendistribusikan ya. Tadi standar-standarnya di depan sih. Ada ISO, ada ini gitu ya. Banyak kok sekarang webinar-webinar terkait dengan ISO, FSSC segala macam. Untuk mahasiswa juga harganya masih ini kok, masih masih affordable lah ya, nggak terlalu mahal juga, minimal dapat pengetahuan tentang hal itu. Seperti itu. Kalau keahlian dari segi bahasa gimana itu, Karya? Apa perlu tidak? Oke, terima kasih Bu Dila menambahkan. Tergantung. Kalau dari sisi industri, kok lokal, rata-rata mereka tidak mensyaratkan kita bisa berbahasa Inggris. Namun kalau industri multinasional, dari awal kebetulan saya bekerja di tiga-tiganya industri multinasional, tiga-tiganya screening di awal saya adalah dengan bahasa Inggris. Ketika bahasa Inggris minimal saya bisa berbicara, walaupun tenses yang nggak benar-benar banget, tapi mengerti, itu akan sebagai poin prioritas, karena bahasa Inggris terutama itu sangat penting. Terutama untuk industri yang multinasional ya. Tapi lokal rata-rata tidak mensyaratkan hal tersebut. Gitu. Dan juga terutama yang terpenting adalah pengalaman organisasi. Saya lupa. Karena bekerja itu nggak hanya hard skill saja, soft skill leadership, dan juga bagaimana kita bisa mengatur waktu dengan baik. Artinya multitasking, kita bisa melakukan pekerjaan banyak dalam waktu yang singkat. Artinya kalau bekerja di industri itu nggak cuma satu pekerjaan aja terus, enggak, tapi ada pekerjaan ini yang harus kita kerjakan, artinya multi skill. Artinya tidak mengeluh ketika dikasih pekerjaan tambahan, karena tujuannya adalah untuk kita bisa develop untuk menjadi lebih baik. Rata-rata industri seperti itu. Gitu, Bu Dila. Dan tadi teman-teman yang nanyakan ke saya. Oke, gimana? Apakah sudah menjawab? Halo? Halo? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Iya, Kak, terdengar. Terdengar, oke. Terdengar ya, oke. Ada lagi Bu Dila yang perlu ditanyakan sama teman-teman, Bu? Kalau di chat sementara sudah tidak ada. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa di chat ke Bu Dila, nanti saya akan jawab. Tapi saya nggak bisa janji jawab segera, pasti saya jawab. Gitu ya. Pasti akan saya jawab. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ke Bu Dila. Nanti Bu Dila kalau mau menanyakan ke saya, nanti saya akan jawab. Gitu ya. Oke. Saya lanjut ya, boleh?
ke slide terakhir terkait dengan bagaimana standar internasional mengatur proses cleaning. Bisa ya? Oke. Nah, ini ada di ISO TS dan sanitasi refer kepada ISO TS 22001-2009. Ini masuk ke dalam pasal 11 atau klausul 11. Yang pertama, ada 11.1 menyatakan adalah cleaning dan sanitasi harus memiliki program yang dibuat, memastikan bahwa proses food processing equipment, artinya perangkat produksi dan lingkungan, terpantau dalam kondisi hygiene. Program cleaning harus dimonitor aktivitasnya dan konsistensinya, suitability dan efektivitasnya. Artinya, standar internasional pun sudah mengatur secara umum. Selanjutnya, di pasal 11.2 menyatakan bahwa fasilitas cleaning harus di-maintain dalam kondisi kering atau basah, bisa dilakukan cleaning, baik itu menggunakan wet cleaning ataupun dry cleaning, atau dengan sanitasi. Nyambung kan dengan apa yang saya jelaskan? Gitu ya. Jadi saya jelaskan secara umum, terus nanti akan merefer ke standar internasional. Gitu ya. Cleaning dan sanitasi agent chemical harus dijelaskan jenisnya apa. Dia food grade atau tidak, disimpan terpisah, dan juga digunakan berdasarkan manufacturing interaction. Artinya digunakan sesuai dengan berapa persen yang diperbolehkan. Tadi kan saya jelaskan, klorin, kalau untuk surface permukaan harus berapa, untuk kontak produk berapa, seperti itu ya. Nah, itu juga dipersyaratkan. Nah, tool dan equipment didesain dalam kondisi yang baik sehingga tidak menyebabkan kontaminasi. Yang saya bilang tadi, vacuum cleaner, sikat, terus disanitasi agar tidak menyebabkan kontaminasi silang pada produk. Jadi nyambung kan ya apa yang saya jelaskan dengan apa yang diminta oleh standar internasional. Oke. Di pasal 11.3 menyatakan bahwa cleaning sanitasi harus divalidasi. Ya kan, saya bilang validasi untuk memastikan bahwa ada schedule-nya jelas dan juga termasuk cleaning equipment apa yang dipakai. Nah, cleaning ini harus ada memenuhi program. Yang pertama, apa area yang dibersihkan, alatnya apa, dan peralatan apa yang dipakai. Siapa yang responsibility untuk melakukan proses cleaning? Berapa lama frekuensi harus dilakukan? Bagaimana monitoring dan verifikasinya terkait dengan mikrobiologi tadi, fisikal, dan juga residu kimia. Oh ya, saya lupa. Kalau residu kimia rata-rata orang akan mengecek dari sisi pH, mengikuti pH air. Jadi kalau pH-nya sudah mendekati netral, biasanya sih aturannya kalau dari Permenkes itu 6,5 sampai 8,5 itu sudah dirasakan cukup. Gitu ya. Dan juga ada post inspection, jadi dilihat oh sudah bersih atau belum, gitu ya. Dan juga ketika ada pre-startup inspection, artinya pre-startup itu ketika kita memulai area produksi, gampangnya ketika kita mulai produksi kita memastikan bahwa cleaning tersebut dia kondisinya harus dalam kondisi yang bersih sebelum memulai proses produksi. Oke. Nah ini dia mengatur sendiri internasional CIP system cleaning in place. Gitu ya, artinya cleaning in place ini bukan istilah yang susah, tapi ini secara internasional sudah menjelaskan CIP system harus terpisah dari proses produksi, artinya area CIP nggak boleh sama dengan area produk. Parameter CIP harus didefine dan dimonitor seperti konsentrasi, contact time, dan temperatur dan chemical yang dipakai. Itu juga ada pada slide saya, gitu ya. Artinya ini faktor-faktor yang harus dilihat. Nah, monitoring effectiveness harus dilihat bagaimana frekuensinya dan juga bagaimana efektivitasnya, salah satunya dengan swab test tadi. Terus dilihat hasilnya seperti apa, seperti itu. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau memang ini banyak tulisan ya, karena tapi saya berusaha untuk menjelaskan saya singkat mungkin karena waktu terbatas dalam membuat slide. Mohon maaf atas ininya. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya akhiri presentasinya. Oke. Saya stop share. Oke, kira-kira ada yang
Ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira ada chatnya, sorry saya belum bisa baca. Saya baca. Oke, kira-kira ada lagi yang bertanya? Atau Bu Dila mau nanya, silakan Bu. Kalau saya bisa jawab, tapi kayaknya pertanyaannya susah ya Bu. Kalau pertanyaan kita nanti di belakang, Pak. Oke. Kira-kira topiknya kira-kira relevan nggak dengan mata kuliahnya? Relevan sekali, sangat relevan. Jadi kita benar-benar dapat gambaran tentang apa sih yang dilakukan gitu ya di industri pangan. Dan saya harap juga mahasiswa juga bisa terbayang gitu. Jadi tidak hanya teori, tapi itu memang benar-benar dilakukan gitu. Kadangkala begini Kak Arya, ada pertanyaan apa memang seribet itu ya kalau kita di industri pangan harus benar-benar dibersihkan gitu ya, harus dimonitoring gitu. Dan dari sini terlihat bahwa memang itu harus dilakukan dan itu standar internasional untuk menjaga produk kita. Gitu ya Kak Arya ya? Betul. Artinya saya tadi jelaskan secara umum, namun saya kaitkan dengan standar internasional mengatur seperti apa. Sehingga enggak, kalau secara internasional otomatis kan berarti sudah diakui semua negara ya. Kalau diakui semua negara otomatis kita harus menjalankan itu. Baik itu di Amerika maupun di Indonesia itu sama yang harus dilakukan seperti itu Bu Dila. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Mumpung masih gratis. Ini kalau Kak Arya ini diundang beneran bercanda. Harus ada biayanya ini. Kalau sekarang mumpung gratis. Kak, bercanda. Kalau selama menjadi auditor ini Karya yang paling sering ditemukan yang menjadi tantangan besar dari industri untuk mengikuti standar internasional itu apa ya? Oke, kalau kita di sini berbicaranya nggak terkait dengan sanitasi ya. Kalau sanitasi mungkin skupnya terlalu kecil ya. Boleh saya jelaskan untuk hal yang beda? Ya, maksudnya yang secara umum ya, nggak cuma. Oke, artinya biar kita out of scope, jadi nanti nggak tiba-tiba ini ya. Yang paling ini tuh biasanya lebih ke arah infrastruktur ya. Karena infrastruktur itu kan mahal, investasi rata-rata lebih banyak di sana yang terkendala. Karena kan standar internasional mensyaratkan, terutama untuk yang FSCC, Food Safety System Certifikasi itu mensyaratkan beberapa yang harus dipenuhi. Karena itu biaya yang mahal. Terus yang kedua adalah tantangannya adalah ada beberapa parameter yang labnya kita belum bisa cek di Indonesia sehingga harus keluar sehingga biayanya mahal. Sebagai contoh, kalau misalnya minyak sawit gitu ya, di Indonesia diatur mengecek namanya parameter dioksin. Sedangkan di Indonesia itu belum ada yang bisa ngecek parameter itu, harus keluar dan biayanya mahal. Tapi pemerintah sudah meregulasikan hal itu, namun belum melihat capability lab yang ada di Indonesia. Itu sih tantangan yang terbesar dari industri, dan juga terutama hal yang terpenting itu kan hard skill ya. Untuk soft skill rata-rata untuk karyawan, terutama karyawan-karyawannya itu untuk menstandarkan, bisa mengimplementasi hal tersebut butuh tantangan. Karena kan standar itu butuh konsistensi ya. Ketika tidak konsisten, maka tidak akan dilaksanakan dengan baik. Itu saja Bu Dila. Berarti kalau untuk sanitasi dan sanitasi sendiri sebenarnya bukan isu besar ya untuk industri besar. Sanitasi bukan yang suatu yang besar, tapi ada isu, tapi itu bisa mereka atasi dan bukan isu yang langsung berdampak kepada bisnis ya. Gitu. Yang langsung nggak terlalu besar sih, tapi berpengaruh, tapi itu yang bukan isu yang besar. Oke, gimana? Adik-adik sekalian, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas?
Oh, ini ada satu ini. Dari Samsidar. Sejauh kakak bekerja di bidang industri pangan, tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi? Oh, tantangan untuk Kak Arya nih. Apa tantangannya selama bekerja di industri pangan? Oke. Kok saya jadi di interview ya? Ini pertanyaan interview saya ini. Enggak, yang pengalaman langsung gitu. Yang ya terutama sih terutama ini ketika yang pertama adalah ketika kita bekerja di produksi, terutama ya, kita harus siap di shift. Artinya shift itu artinya shift 1 itu mulainya jam 7 sampai jam 3, shift 2 itu jam 3 sampai jam 11, shift 3 itu jam 3 sampai jam 11 sampai jam 6 atau jam 7 pagi. Otomatis kalau kita di produksi ya, terutama ya, kita harus menyesuaikan dengan jam tidur kita. Tidak boleh mengeluh gitu ya. Kalau emang mau siap diproduksi, harus sedia dengan pola kerja tersebut. Terus berikutnya adalah leadership itu penting. Selain pengetahuan umum ya, artinya leadership itu sampai ketika kita masuk produksi kita menjadi leader. Ya, bahkan saya beberapa menjadi leader dan semua tim saya itu semua di bawah saya. Gampangnya gini, ketika bilang oke, ini anak kecil nih bisa apa sih gitu kan ya. Nah, dari situ kita tunjukkan bahwa bagaimana kita leadership kita bagus, pengetahuan kita bagus, soft skill kita, komunikasi kita bagus, sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak menyinggung perasaan. Tujuannya kan kita satu tim itu harus memiliki misi yang sama. Bagaimana kita mencapai misi yang sama dengan komunikasi yang baik, saling mengerti satu sama lain untuk mencapai target. Itu sih sebenarnya kalau secara umum. Kalau pengetahuan yang khas, sanitasi itu bisa dipelajari. Tapi yang terpenting itu adalah soft skill dan leadership. Dan komunikasi. Dan attitude ya terpenting. Karena industri pangan, ketika saya juga menginterview tim, yang pertama kali saya lihat adalah attitude. Ketika attitude-nya nggak baik, nggak tepat waktu, cara menjawabnya juga kurang sopan atau apa, langsung dari saya tidak akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Yang terpenting adalah attitude. Nah, disinilah peran perguruan tinggi ya, Budila, untuk memastikan bahwa attitude dan tingkah laku kita ini. Dan yang terpenting juga kalau misalnya kita di interview nanti di industri, berhati-hatilah dengan media sosial. Karena saya pernah mereject satu kandidat saya secara skill itu udah oke segala macam, tapi ketika saya cek media sosial dia, oke, saya langsung saat itu saya bilang ke HRD saya sebagai user, saya tidak akan mau rekrut karena saya khawatir dengan media sosial dengan penuh provokasi segala macam, saya tidak mau hal tersebut nanti akan berdampak kepada bisnis itu. Makanya sangat berhati-hati dengan media sosial ketika kita bekerja. Salah satu parameter cek dari HRD tersebut dan user kita nanti adalah media sosial seperti itu. Ya, betul sekali itu media sosial, tolong hati-hati ya apa yang diposting di sana. Meskipun mungkin bisa di-delete pada saat nanti sudah lulus, tapi biasanya itu masih tertinggal. Mungkin ada orang yang pernah share, ada orang yang terus dilihat sama calon pemberi pekerjaan, dan jika itu tidak sesuai dengan aturan kesusilaan, misalnya moral, itu bisa-bisa ditolak gitu. Dan ini memang semuanya ya Karya ya, karena kalau saya mungkin tidak terlalu tahu tentang dunia interview dunia kerja, tapi interview beasiswa itu sangat dilihat. Biasanya diminta tuh alamat Facebook, Twitter, Instagram gitu ya, supaya mereka cek gitu apa saja sih yang kita posting di situ. Oke, ada lagi? Udah waktunya maghrib di sana Ibu Dila ya? Sebentar lagi sudah mau maghrib dan kayaknya juga mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin ini ya. Dari Swindiastri, apa yang membuat kakak tertarik bekerja di bidang industri pangan setelah kakak lulus kuliah? Oke, pertama kenapa saya tertarik di industri pangan? Yang pertama, karena kalau industri pangan itu kan luas ya jangkauannya. Artinya banyak pilihan gitu ya.
kita bekerja di industri pangan. Terus berikutnya adalah ketika kita bekerja di industri pangan, kalau kita pun pindah itu banyak pilihan. Artinya dan kita bisa mengekspor karena lulusan ilmu pangan yang saya bilang tadi, saya nggak kerja di industri, saya sekarang kerja di badan sertifikasi yang mengaudit industri. Itu salah satu karir juga gitu ya, nggak cuma hanya ini. Jadi ketika saya mengaudit industri, saya tahu sistemnya Nestle seperti apa. Oh, yang bagus ini saya bisa pelajari. Saya ketika masuk kepada Kalbe Group seperti apa, ke Indofood seperti apa, jadi saya bisa dapat banyak hal. Oh, industri secara umum di Indonesia itu gambarannya seperti ini, kayak gitu. Jadi karena industri pangan itu luas cakupannya, dan selama manusia masih butuh makan, nggak bisa berfotosintesis, maka peran dari teknologi pangan ini sangat diperlukan. Makanya industri pangan itu luas banget, nggak hanya cuma industri, tapi banyak hal. Bisa sebagai auditor seperti saya. Terus berikutnya bisa juga nanti bekerja di BPOM, PNS juga bisa. Terus juga banyak hal ya, tapi jangan terpatok hanya pada PNS saja, tapi dengan yang di Indonesia yang ada. Gitu aja dari saya, Bu. Boleh satu lagi, Kak Arya? Boleh. Saya santai, saya tidak sholat karena Bapak Ibu yang teman-teman yang sholat. Saya santai. Gimana? Mungkin yang ini yang terakhir nih, benar-benar terakhir. Ya, misalnya kita ingin bekerja di industri pangan, namun belum ada sama sekali pengalaman kerja. Apakah ada kemungkinan kita untuk diterima? Saya juga masuk pertama kali di industri juga nggak punya pengalaman, diterima saja. Tergantung bagaimana kita bisa menjual diri, bukan ini ya, menjual diri artinya bagaimana kita bisa membuat diri dengan attitude yang baik, dengan pengetahuan training yang kita dapatkan sebagai hard skill, dan juga meyakinkan bahwa kita ada ini. Jadi semua orang yang bekerja di industri pangan itu nggak semua punya pengalaman. Kalau kayak gitu berarti banyak dong dari fresh graduate yang nganggur tidak bisa bekerja. Gitu. Yang penting kita yakinkan kita sudah siap bekerja dengan pengetahuan yang kita punya, soft skill, leadership, dan juga attitude yang terpenting. Dan di industri pangan itu memang ada beberapa program ya, Kak Arya ya. Kayak Kak Arya kayaknya masuk manajemen trainee ya yang pertama ya dulu. Yang khusus untuk fresh graduate ya. Ya, betul. Ada juga manajemen trainee, ada juga yaitu seleksi untuk fresh graduate, tapi ada juga yang langsung open posisi, baik itu bisa staff atau bisa supervisor, tapi kalau tren yang sekarang rata-rata untuk entry level tidak bisa langsung supervisor, tapi bisa staff dulu sih. Kalau pas zaman kita ya Budila itu entry levelnya udah bisa supervisor, tapi sekarang rata-rata nggak bisa langsung ke supervisor karena sudah semakin banyak S1, jadi kompetitifnya juga ini rata-rata langsung ke staff dulu gitu, baru nanti akan ke supervisory, managerial, dan level yang lebih tinggi gitu sih. Makanya sekarang karena banyak teknologi pangan tuh nggak cuma sudah banyak di Indonesia gitu ya, bahkan swasta pun juga banyak sekarang, kayak Bina Nusantara di Jakarta, Swiss German University, terus juga banyak pokoknya sekarang swasta itu sudah mulai, bahkan universitas negeri pun yang ITB pun udah membuka prodi teknologi pangan ya. ITB, terus juga ITS pun juga sama 10 November. Jadi persaingannya nggak cuma hanya ini ya. Itu aja Bu Pak. Saya sambil minum ya. Oh iya, silahkan Kak Arya. Terima kasih banyak untuk Kak Arya sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kita di sini, dan banyak sekali pastinya ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Arya dan juga pengalaman pribadinya. Nah, tadi Kak Arya bilang boleh kalau mau ada pertanyaan lain terus di chat sama saya, mungkin bisa di grup WhatsApp kita ya, terus nanti mungkin bisa saya sampaikan ke Kak Arya. Ya demikian, karena sebentar lagi sudah maghrib juga, jadi kita sudahi, tapi mungkin kita foto bersama dulu ya untuk kenang-kenangan. Ini saya matikan dulu rekamannya. Oke.